dari pemerintah. Terjadi tumpah darah di mana-mana. Mana yang lebih baik coba kita lihat. Kata mereka taghyirul munkar. Ada undang-undang yang bukan kekufuran, namun mungkin mereka memandang undang-undang itu tidak cocok dari segi dunia, menaikkan misalnya harga demikian dan demikian. Karena itu memang sudah terjadi inflasi, harus naik harga bensin, harus naik harga gas, harus naik harga minyak curah misalnya dan sebagainya. Maka aturan itu ditetapkan, maka orang ini mengatakan kita tidak diam, harus taghyirul munkar. Maka disebutkan kaidah di dalam Islam, taghyirul munkar boleh di saat apa? Di saat kemungkaran itu bisa dicegah dan tidak membuat kemungkaran yang lebih besar. Adapun jika kemungkaran dicegah dan bahkan membuat lebih besar, maka haram. Maka oleh sebab itu pendalilannya dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kisahnya tentang Marwan Ibnul Hakam. Marwan Ibnul Hakam adalah pemimpin negeri Abi Sa'id Al-Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri sahabi, dulu duduk dengan Nabi. Maka Marwan Ibnul Hakam pemimpin yang qadar Allah, kadang-kadang pemimpin melaksanakan beberapa kebid'ahan karena ketidaktahuannya ataupun ego pendapatnya meskipun sudah dinasihati sahabat. Maka Marwan Ibnul Hakam membawa mimbar atau membuatkan mimbar di saat sholat id. Saya mau tanya, hukum sholat id, sholat dulu atau khutbah dulu? Biar saya bisa minum. Sholat dulu atau khutbah dulu? Khutbah dulu. Sholat dulu, tidak seperti khutbah Jumat. Beda. Di sini Marwan Ibnul Hakam, dia seorang amir, dan di sini dia mempunyai kekuasaan. Wallahu a'lam, disebutkan oleh para ulama di antaranya agar dia didengar dari ucapannya. Karena kalau didahulukan sholat, hukumnya bebas, sunnah. Barang siapa yang setelah sholat id, itu yang paling penting, wajib. Mau pergi menyembelih kambing ataupun mendengar, silahkan pilih. Nah di sini Marwan tidak ingin orang-orang meninggalkannya. Akhirnya dia balikkan sunnah. Maka dia khutbah dulu, biar dengar suara kan, khutbah dulu. Setelah khutbah baru sholat, sama seperti sholat Jumat. Maka ini bukan dari sunnah. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sudah mendengar itu dari mungkin beberapa hari. Akhirnya Marwan Ibnul Hakam membawa mimbar ke lapangan musola, karena sholat id di musola. Dan di beberapa riwayat dibangunkan mimbar dari tanah. Meskipun tidak membawa tapi dibangunkan. Intinya dia sudah membawa mimbar. Ada mimbar. Maka di saat dia sudah meniatkan untuk khutbah terlebih dahulu, Abu Sa'id Al-Khudri memegangnya. Lihat bagaimana dia memegang amir. Terbayang pemimpin dia. Namun di sini taghyirul munkar tetap. Namun apa yang jadi poin di sini? Taghyirul munkar mencegah kemungkaran semampunya, dan kemungkaran itu dengan syarat tidak membuat kemungkaran yang lebih besar. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri memegang tangannya dan membawanya ke tempat sholat dulu, bukan ke mimbar, ke tempat sholat. Itu ada di hadis Muslim. Akhirnya Al-Hakam, kenapa kamu menginginkan yang demikian? Dia bersaksi, sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama Nabi di hari Id. Ma yaf'al Nabi illa al-khutbah ba'da sholah. Yang pertama sholat dulu, baru khutbah. Sekarang kamu ingin membalikkan. Apa jawaban dari Marwan? Mengaku, hadaladhi alim tahu, itu perkara yang kamu ketahui dari Nabi, itu zaman dulu. Adapun zaman sekarang tidak dipakai lagi. Itu ia menginginkan. Maka dijawab oleh Abu Sa'id, alhamdulillah alladzi qad alimtuhu minhu. Maka aku bersyukur dari ilmu yang aku dapati dari Nabi, karena ucapan Nabi di hadis yang lain dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk Nabi. Adapun di sini Marwan ingin merubah, maka dia taghyirul munkar. Namun meskipun begitu, dia tetap melepaskan tangan Abi Sa'id Al-Khudri dan tetap melaksanakan itu. Dan Abu Sa'id
meninggalkannya. Kemudian meriwayatkan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisani, fa in lam tastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa seorang melihat kemungkaran, maka dia mampu untuk mencegahnya seperti dia pemimpin negeri atau dia kepala dari security. Melihat kemungkaran, ada maling mencuri ATM ataupun ada maling di rumah sebelah, dan dia orang yang bertugas sebagai orang yang dipekerjakan untuk menjaga keamanan, maka dia berhak, dan para polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan baik dari Polsek ataupun Polres ataupun Polda, maka mereka mempunyai kekuatan untuk menumpas begal-begal pencuri-pencuri itu di tangan mereka dengan kekerasan. Fa in lam tastati, namun turun. Jabatan kamu di sini tidak seperti mereka, maka cukup dengan lisan, ya lakukan dengan lisan. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini pemimpin dia, amirnya dia. Ini kemungkaran, memulai bid'ah dengan melaksanakan khutbah terlebih dahulu, bukan sunnah, dengan dalil hadis yang disebutkan tadi oleh dia. Maka dia berusaha, namun tidak mampu karena dia bukan pemimpin. Maka ya sudah, yang penting tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Ini yang dilakukan oleh Abu Sa'id. Dan yang ketiga, dengan hati jika memang dengan lisan pun tidak mampu, dan itu serendah-rendahnya dari keimanan. Syahidnya di sini bahwa taghyirul munkar disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di Siyasah Syar'iyah dan juga di Majmu' Al-Fatawa, bahwa taghyirul munkar dari hadis ini, jika dia itu memberikan faidah, maka lakukanlah. Namun jika membuat kemungkaran yang lebih besar, maka ditinggalkan karena haram hukumnya. Beristidlal dengan hadis ini, di mana disebutkan jika tidak mampu ya sudah dengan lisan, jika tidak mampu ya sudah dengan hati, dan itu serendah-rendahnya iman. Maka begitu di saat subuhat orang-orang Al-Khawarij, pemerintah membuat undang-undang bla 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 bla. Undang-undang tentang apa misalnya? Ketidakcocokan tentang permasalahan harga menjadi tinggi. Permasalahan itu di mana-mana inflasi. Kemudian dijadikan provokasi, pemerintah tidak adil, pemerintah. Kata mereka, kita tidak boleh diam. Diam kepada kemungkaran adalah bla bla bla. Dan demikian yang akhirnya termakanlah massa dan mengikuti provokasi ini. Dan akhirnya berjubel-jubel massa, ada yang di antara mereka niatnya memang untuk menghancurkan keharmonisan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dari luar, ataupun memang di antara mereka dari ormas-ormasnya yang menjadi opposition. Al-muhim semua serentak keluar. Untuk apa? Demonstration. Maka apa alasannya mereka demonstrasi? Kita tidak diam, taghyirul munkar. Itu selalu dijadikan subhat. Kita tanya kepada mereka, afwan, taghyirul munkar dari apa? Dari undang-undang nomor bla 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 bla. Apa itu undang-undangnya? Pemerintah meninggikan harga petrol, meninggikan harga beras, meninggikan. Gimana kita ridho dengan kemungkaran ini? Taib. Sekarang kemungkaran itu mau dilerai atau dirubah dengan apa? Dengan kekuatan kita, kekuatan rakyat katanya. Akhirnya bagaimana? Terjadilah demonstration yang akhirnya demonstrasinya naik kepada anarkis, pembakaran ban, penjarahan dari kantor-kantor pemerintahan, dan pembunuhan kepada Brimob dan pasukan anti huru-hara. Akhirnya tumpah darah. Sekarang pertanyaan, membunuh dari kelompok Brimob dan sebagainya berdosa atau tidak? Berdosa. Membunuh kaum muslimin yang tidak hak untuk ditumpahkan darahnya. Dan begitu pun membuat keonaran dan menjarah dari harta-harta kaum muslimin dari supermarket dan membuat anarkis, memerangi pemerintah. Apakah ini baik? Ya tidak baik. Tapi kita harus taghyirul munkar. Makanya di sini subhat mereka taghyirul munkar yang menyebabkan negara mereka malah menjadi hancur. Kami contohkan negara Yaman. Negara Yaman dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh yang kami datang 97 ke tempat Syekh kami Mukbil, sampai dia
jatuh 2010. Dijatuhkan dengan apa? Dengan tadi demonstration di mana-mana. Yang mana yang mendemonya siapa? Ikhwanil Muslimin. Yang partainya di negeri-negeri beda, di Indonesia namanya lain, Ikhwanil Muslimin, iya apa tidak? Maka di Yaman pun namanya Al-Islah dan yang lainnya. Maka mereka diketahui ma'ruf. Saya tidak berbicara asal. Dibiayai oleh CIA, oleh luar negeri, luar Yaman. Ma'ruf siapa CIA? Central of Intelligence Amerika. Dan yang lainnya. Diberi uang mereka untuk demo. Setiap hari 2.000 rial. Dan akhirnya orang-orang Ikhwanil Muslimin yang berbau pakaian Islam, dan memang orang-orang Yaman kebanyakan semuanya kaum muslimin, namun atas dasar Islam mereka mendemo. Yang mana Ali Saleh di sini apa dosanya? Dia menjabat dalam keadaan yang kami tahu baik. Lihat ya, dari poin baiknya dia. Kita belajar dengan Syekh kami Mukbil, Syekh Ahli Sunnah. Kita dibebaskan visa. Duduk bersama Syekh Mukbil 10-17 tahun terserah. Yang jelas jangan keluar. Dikasih oleh pemerintah seperti visa, sudah. Diam di sini orang-orang asing. Tanpa harus mentajdid iqamah, memperbaharui iqamah seperti di mana-mana di Saudi atau di mana, untuk bekerja saja harus ini. Nah, ini belajar kepada Syekh Mukbil. Ini tidak ada perintah seperti ini di dunia semuanya. Memberikan izin kepada murid-murid Syekh Mukbil tidak membuat iqamah ataupun visa setiap tahunnya. Jadi bebas visanya. Pokoknya nongkrong di situ belajar dengan Syekh Mukbil bebas. Meskipun meninggal Syekh Mukbil tetap di zaman Hajuri seperti itu. Ini kenikmatan yang ada yang Allah berikan dari contoh bagaimana presiden yang ada. Dan kami lihat tidak ada pembangunan yang begitu cepat di Yaman kecuali di zamannya dia. Adapun kekurangan dia manusia ma'ruf seperti presiden-presiden yang lain yang telah kita lalui dan yang ada. Maka manusia semuanya berbuat kesalahan. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ali ibn Mas'adah an Qatadah an Anas ibn Malik. Sanadnya hasan dikarenakan Ali ibn Mas'adah saduq hasanul hadis. Maka di hadis ini semua Bani Adam tidak lekang dari dosa. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Begitupun semua presiden. Apalagi presiden sibuk, mungkin tidak sholat berjamaah dengan kita, dan tidak hafal Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang presiden-presiden seperti itu pendidikannya bukan agama. Maka banyak kekurangan. Namun apakah kekurangan di sini menyebabkan kita harus keluar dari hukum berontak, kudeta, dan demonstrasi besar-besaran, dan dibiayai bahkan oleh orang-orang kufar? Itulah yang menjadi permasalahan. Ini contoh. Akhirnya di Yaman dalam beberapa waktu sekitar 1 tahun 2 tahun terus seperti itu. Akhirnya sudah, pemerintah akhirnya turun. Dan di sini yang menjadi poin, turunnya pemerintah, maka Yaman menjadi lemah. Dan sekarang siapa yang berkuasa? Syiah Ar-Rafidhah dari kelompok Al-Houthi. Allah berikan iqab bagi mereka orang-orang Yaman, dan sekarang mereka semuanya menyesal, the big regret, penyesalan yang dalam. Oh, seandainya presiden kita dulu itu tidak kita turunkan. Semuanya menyesal. Dan janji-janji mereka orang-orang barat akan dibuatkan referendum, akan tidak ada. Ingin negara Islam itu hancur. Maka itu Yaman terkena imbas. Dan Suriah lebih parah, di mana presidennya membombardir orang-orang yang mendemo. Dan kesalahan dari mereka, kenapa didemo? Yang akhirnya hancur luluh lantak dari negeri Suriah. Kota-kotanya dihancurkan oleh pemerintahnya. Karena kaum-kaum pemberontak mereka ingin keluar dari pemerintahannya. Dan begitu pun di Libya. Setelah meninggalnya Muammar al-Qaddafi, apakah sekarang jadi negeri bersatu yang kokoh dan kuat? Tidak. Mereka orang-orang barat yang menginginkan fitnah tadi dibiarkan sengaja agar tidak kuat lagi. Dan begitu pun Irak. Maka bagaimana sekarang negara-negara yang hancur luluh lantak ini akhirnya dibiarkan begitu saja? Ini pelajaran besar bagi kita.
awas, jangan sekali-kali kita memprovokasikan kepada rakyat bahwa pemerintah kita tidak adil, pemerintah kita bla bla bla, dan dengan dalil itu kita demo. Di saat ditanya kenapa demo, taghyirul mungkar, ini kemungkaran yang tidak bisa kita sabar, undang-undang ini bla 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 bla, akhirnya menyebabkan tumpah darah kaum muslimin dan bisa jadi pembantaian kaum muslimin. Dan orang-orang luar sana senang, itu memang tujuannya dari dulu, menghancurkan Indonesia. Dan Indonesia alhamdulillah sekarang sangat besar sekali di mata dunia. Pemimpin G20 nanti akan ada di Bali bulan 9, pemimpinnya presiden kita. Dan telah kami sebutkan dari kebaikan-kebaikan baik di dunia ataupun di dalam negeri domestik. Maka kita bersyukur, please jangan ada yang berpikir untuk keluar dari pemerintahannya. Lalu mana dalil tentang kaidah yang keempat ini? Pertama, ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka wajib taat kalian kepada pemerintah. Kemudian kita sebutkan tadi, walau pemerintahnya zalim, ya meskipun zalim, walau membuat aturan yang tinggi pajak sampai mencekik leher, iya sabar selama dia muslim dan selama dia tidak mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Walau si pemerintah ini memukul punggung-punggung kita dan memenjarakan kita, iya. Walau naam. Nah sekarang